Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri Aulia Putri, NPM 1911080195. Saya dari kelas G BKPI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang urgensi dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu materi tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai dimensi. Bukhari melihatnya dari dua dimensi, yaitu dimensi lingkungan pendidikan dan dimensi jenis permasalahan pendidikan. Sedangkan Swedomo menambahkannya dengan dimensi waktu dan dimensi ruang atau geografis. Dilihat dari dimensi lingkungan pendidikan, maka wilayah kajiannya meliputi pendidikan dalam lingkungan keluarga, pendidikan dalam lingkungan sekolah, dan pendidikan di luar sekolah. Dilihat dari dimensi jenis permasalahan pendidikan, maka wilayah kajian meliputi masalah landasan pendidikan, masalah struktur lembaga pendidikan, dan masalah operasional pendidikan. Dilihat dari dimensi waktu, terdapat 3 masalah pendidikan, yaitu yang pertama masalah kontemporer, yang kedua masalah kesejahteraan, dan yang ketiga masalah masa depan. Dilihat dari dimensi ruang geografis, terdapat 2 masalah, yaitu masalah pendidikan di Indonesia dan masalah pendidikan di negara-negara atau masyarakat di luar Indonesia. Jika dilihat dari berbagai dimensi tersebut di atas, maka filsafat pendidikan dapat dikategorikan ke dalam masalah landasan pendidikan menjadi salah satu landasan tegaknya aktivitas pendidikan yang berusaha memberikan kemampuan memilih yang lebih baik, memberi arah dan mengontrol suatu sistem pendidikan, serta spesifik ruang lingkup yang mengidentifikasikan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah sebagai sebuah disiplin ilmu. Pada Muezzin Arifin yang berkenan dengan hal ini menyatakan bahwasannya mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang serba mendasar, sistematik, terpadu, logis, dan menyeluruh atau universal tentang sebuah pendidikan yang tidak hanya dilatar belakangi oleh pengetahuan agama Islam saja, juga mendasarkan mempelajari ilmu-ilmu yang relevan. Konsep-konsep tersebut mulai dirumuskan tujuan pendidikan, kurikulum, guru, metode, lingkungan, dan seterusnya. Masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungannya. Seseorang yang mengkaji filsafat pendidikan Islam harus menguasai masalah filsafat pendidikan pada umumnya serta menguasai kandungan Al-Quran dan hadis. Dalam perkembangan filsafat, ilmu juga mengarahkan pandangannya pada strategi pembagian ilmu yang menyangkut etik dan heuristik, bahkan sampai pada dimensi kebudayaan untuk menangkap tidak saja kegunaan atau kemanfaatan ilmu, tetapi juga arti maknanya bagi kehidupan. Ruang lingkup filsafat menurut beberapa ahli filsafat diantaranya yang pertama, menurut Dr. Anders M.J. Langfliet menyatakan bahwa filsafat dapat dikatakan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari 3 lingkungan masalah, yaitu pertama lingkungan masalah-masalah keadaan atau metafisika manusia alam, yang kedua lingkungan masalah-masalah pengetahuan, terdiri dari teori kebenaran, teori pengetahuan, dan logika. Yang ketiga, lingkungan masalah-masalah nilai, teori nilai, etika, estetika, dan nilai yang berdasarkan agama. Yang kedua, menurut Al-Kindi membagi filsafat dalam 3 lapangan. Yang pertama, ilmu fisika merupakan tingkat yang terendah, ilmu matematika tingkat tengah, dan ilmu ketuhanan tingkat tinggi. Menurut Al-Farbai, ia membagi filsafat ke dalam 2 lapangan, yaitu yang pertama filsafat teori, di mana mengetahui sesuatu yang ada dengan tanpa tuntutan pengalaman. Lapangan ini meliputi ilmu matematika, ilmu fisika, dan ilmu metafisika. Yang kedua, filsafat praktek, mengetahui sesuatu dengan keharusan melakukan dengan amal dan melahirkan tenaga untuk melakukan bagian-bagian yang baik, seperti ilmu akhlak, ilmu politik, dan ilmu mantik atau logika, filsafat sebagai ilmu. Dan yang kedua yaitu tentang urgensi pendidikan Islam. Dalam menentukan suatu filsafat pendidikan, sekalipun dengan maksud sederhana, mempunyai kepentingan yang sangat besar bagi setiap pendidikan yang berusaha ke arah perilaku, kemajuan, dan bangunan dasar. Pendidikan tidak akan tumbuh, berkembang, dan selaras dalam
dalam bidang kemajuan selagi tidak bersandar pada pemikiran filsafat yang selalu disertai dengan perubahan pembaruan dalam dunia yang selalu bertarung dengan ilmu dan teknologi. Jadi, filsafat pendidikan yang baik haruslah memberi pedoman kepada perancang-perancang dan orang-orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Hal tersebut akan mewarnai segala perbuatan mereka dengan hikmah, menghubungkan usaha-usaha pendidikan mereka dengan filsafat umum. Untuk negara dan bangsa, di samping juga menjauhkan dari sifat-sifat meraba dan mencari penyelesaian yang cepat dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Juhairini memberikan penjelasan terhadap pentingnya filsafat pendidikan Islam, yakini bahwa filsafat pendidikan Islam sebagai bagian dari filsafat Islam dan sekaligus juga sebagai bagian dari ilmu pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam berperan dalam mengembangkan filsafat Islam dan memperkaya filsafat Islam dengan konsep-konsep dan pandangan filosofis. Dalam bidang kependidikan dan ilmu pendidikan pun akan dilengkapi dengan teori-teori pendidikan yang bersifat filosofis. Sedangkan secara praktis, dalam praktekannya, filsafat pendidikan Islam banyak berperan dalam memberikan alternatif pemecahan berbagai macam problem yang dihadapi oleh pendidikan Islam dan memberikan pengarahan terhadap perkembangan pendidikan Islam. Yang pertama-tama, filsafat pendidikan Islam akan menunjukkan problema yang dihadapi pendidikan Islam sebagai hasilnya dari pemikiran yang mendalam dan berusaha untuk memahami duduk masalahnya. Yang kedua, filsafat pendidikan Islam dapat memberikan pandangan teruntuk tentang manusia. Menurut Islam, pandangan tentang hakikat manusia tersebut berkaitan dengan tujuan pendidikan menurut Islam dapat berperan untuk menjabarkan tujuan umum pendidikan Islam tersebut dalam bentuk tujuan-tujuan khusus yang operasional. Dan tujuan yang operasional ini berperan untuk mengarahkan secara nyata gerak dan aktivitas pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, filsafat pendidikan Islam dengan analisanya terdapat hakikat manusia berkesimpulan bahwa manusia mempunyai potensi pembawaan yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Dengan demikian, peran filsafat pendidikan Islam mempunyai dua arah, yaitu pertama ke arah pengembangan konsep-konsep filosofis dari pendidikan Islam yang secara otomatis akan menghasilkan teori-teori baru dalam ilmu pendidikan Islam, dan kedua ke arah perbaikan dan pembaruan praktek dan pelaksanaan pendidikan Islam, dan inilah diantaranya terpenting yang kita harus pelajari. Kegiatan dalam suatu usaha filsafat ialah memikirkan dengan sesama nilai-nilai dan cita-cita yang lebih baik. Sedangkan mendidik ialah usaha merealisasikan nilai-nilai dan cita-cita itu dalam kehidupan dalam kepribadian manusia. Filsafat pendidikan yang kokoh dalam pelaksanaan sistem pendidikan, jika tidak demikian dikhawatirkan terjadi. Yang pertama, pendidikan akan terapung-apung tanpa tujuan. Yang kedua, tujuan-tujuan pendidikan akan samar-samar atau meragukan, bertentangan, dan tidak menunjukkan kesetiaan. Yang ketiga, ukuran-ukuran dasar pendidikan menjadi sangat longgar. Keempat, ketidakmantuan peranan pendidikan dalam suatu masyarakat. Kelima, sekolah-sekolah akan memberikan banyak kebebasan kepada peserta didik dan tidak mampu mengaspirasikan terhadap otoritas dan kontrol. Keenam, sekolah akan menjadi sangat sekular dan mengabaikan agama. Ibarat sebuah bangunan rumah, maka bangunan filsafat pendidikan Islam mencakupi berbagai dimensi. Yang pertama, dimensi bahan-bahan dasar yang menentukan kuat atau tidaknya suatu fondasi bangunan. Dalam konteks filsafat pendidikan Islam, sumber-sumber atau semangat pemikiran berasal dari para pemikir pendidik Islam itu sendiri. Yang kedua, dimensi fondasi bangunan itu sendiri yang berupa prinsip atau dasar atau asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dalam menjawab persoalan-persoalan pendidikan yang tepat dalam sistem pendidikan Islam. Ketiga adalah dimensi tiang penyangga yang berupa struktur ide-ide dasar serta berpikiran yang fundamental yang telah dirumuskan oleh pemikiran pendidikan Islam itu sendiri dalam mengembangkan, mengarahkan, dan memperkokoh setiap sistem pendidikan Islam. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.